Perkenalkan, nama saya Nadisa Rosari Dewi, NPM 2019-23066. Saya mahasiswa Stikes Pantirapi Yogyakarta semester 4 kelas 2B. Hari ini saya akan melakukan edukasi mengenai gangguan sistem reproduksi, yaitu gangguan dysmenorrhea. Sebelumnya, saya telah membaca catatan keperawatan atas nama Nona Devi Putriani dengan usia 19 tahun yang sering mengeluhkan bahwa adanya nyeri pada saat haid. Sebelumnya, saya telah mengeksplorasi diri saya sudah siap, dan saya juga telah membaca konsep dan teori mengenai edukasi tentang gangguan reproduksi, yaitu gangguan dysmenorrhea. Sebelum bertemu pasien, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Selamat pagi ya, bisa disebutkan dulu untuk identitas namanya? Nama saya Devi, Suster. Oh ya, untuk tanggal lahirnya Mbak? 14 Februari 2002, Suster. Oh ya, sesuai ya dengan identitas yang sudah ada di data kami. Sebelumnya Mbak lebih suka dipanggil siapa? Panggil saja Devi, Suster, tidak Oh apa-apa. ya, Mbak Devi ya. Baik Mbak Devi, sebelumnya perkenalkan, saya perawat Nadisa. Hari ini saya kebetulan mendapatkan tugas karena kemarin katanya Mbak Devi sudah mendaftar untuk mendapatkan edukasi mengenai ini ya Mbak, mengenai edukasi gangguan sistem reproduksi ya. Ya, Suster. Ya, baik. Ini kebetulan kita adakan secara online ya Mbak, melalui Zoom karena mengingat kondisi kita sekarang pandemi, jadi tidak masalah untuk edukasi. Semoga bisa berjalan dengan baik ya Mbak melalui Zoom ini. Baik, Suster. Baik, hari ini Mbak Devi, saya akan melakukan edukasi mengenai gangguan sistem reproduksi, yaitu kalau dari catatan keperawatan yang saya lihat itu, yaitu gangguan reproduksinya itu gangguan dysmenorrhea ya Mbak. Nah, baik. Jadi nanti tujuannya ini nanti supaya Mbak Devi mungkin katanya sering mengeluh nyeri ya perutnya pada saat haid. Semoga nanti dengan tujuan edukasi ini bisa membantu Mbak Devi untuk pencegahannya, untuk mengurangi rasa sakit jika terjadi nyeri pada saat beraktivitas sehari-hari ya Mbak. Baik, untuk Ya, Suster. waktunya nanti kurang lebih edukasi ini sekitar 15 menit ya Mbak. Nanti saya akan menggunakan media presentasi PowerPoint. Semoga mudah untuk dipahami ya Mbak. Baik, sebentar Baik, saya Suster. share screen dulu. Baik, untuk Mbak Devi apakah terlihat? Sudah terlihat kok, Suster. Baik, sudah terlihat ya. Baik, jadi saya akan langsung saja memulai edukasinya, yaitu pencegahan gangguan dysmenorrhea. Jadi seperti catatan keperawatan yang sudah saya lihat, karena Mbak Devi katanya mengeluh sakit ya Mbak ya, perutnya ya? Iya, kram, Suster. Oh iya, terasa kram. Tapi lemes nggak Mbak kalau setiap nyeri itu? Sukanya sih lemes, tapi kadang-kadang enggak. Tapi seringnya lemes, Suster. Oh iya, sering lemes ya karena sakit itu tadi dan juga kram. Baik, sebelumnya Mbak Devi, sebelum saya memperkenalkan gangguan ini, mungkin Mbak Devi tahu gangguan dysmenorrhea itu apa atau pernah dengar atau bagaimana?
Saya belum pernah dengar, baru tahu ini juga kalau ada dysmenorrhea. Oh iya, baik. Kalau memang belum tahu, di sini saya akan memperkenalkan lebih jelas supaya Mbak Devi juga tahu. Jadi di sini mulai dari pengertian dysmenorrhea, Mbak Devi, akan saya jelaskan untuk pengertiannya. Untuk gangguan dysmenorrhea itu adalah gangguan yaitu nyeri haid yang berlebihan sehingga seseorang itu terganggu dalam aktivitas sehari-harinya. Nah, untuk gangguan dysmenorrhea ini terbagi menjadi dua jenis, Mbak. Yang pertama itu ada dysmenorrhea primer dan yang kedua itu ada dysmenorrhea sekunder ya. Untuk yang dysmenorrhea primer itu, dia terjadi jika tidak ada penyakit organik, seringkali hilang pada usia mungkin 25 tahun atau kemungkinan setelah wanita hamil dan melahirkan per vagina. Lalu yang untuk dysmenorrhea sekunder itu terjadi dikaitkan dengan penyakit seperti pelvis organik, seperti misalkan endometriosis, stenosis cervix, polip, dan juga penggunaan IUD. Nah, itu untuk beberapa gangguan dysmenorrhea, tapi untuk Mbak Devi mungkin gangguannya itu normal dan juga wajar terhadap remaja ya Mbak ya, karena pada saat haid itu pasti merasakan nyeri dan sakit. Jadi tergantung nanti kita untuk menyikapi dan juga cara untuk supaya menanganinya supaya tidak terlalu sakit. Nah, lalu setelah itu saya lanjutkan ya Mbak. Untuk gejala gangguan dysmenorrhea ini, yaitu di sini ada 3. Yang pertama itu kram atau nyeri di perut bagian bawah yang bisa menyebar sampai ke punggung bawah dan paha bagian dalam. Nah, lalu yang kedua, gejalanya itu nyeri haid muncul 1-2 hari sebelum menstruasi atau awal-awal menstruasi. Nah, pasti itu terasa sakit sekali ya, Mbak ya. Lalu yang ketiga itu gejalanya ada rasa sakit, terasa intens atau kontans. Jadi memang benar-benar terasa sakit sampai mungkin kita lemes tadi, mungkin menimbulkan gejala juga seperti lemes, lalu tadi kram ya, dan juga mungkin kadang kalau kita haid itu juga agak pusing, lalu untuk beraktivitas pun kita merasa tidak nyaman ya. Itu juga gejala pendukungnya. Lalu mungkin sampai sini Mbak, dari pengertian dan juga gejala mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu? Sejauh ini belum, Suster. Masih bisa saya pahami kok. Oh iya, baik. Saya lanjutkan ya kalau seperti itu. Baik, untuk selanjutnya kita masuk pada faktor risiko. Nah, untuk gangguan dysmenorrhea ini, faktor risikonya itu pertama biasanya yang merasa itu seperti berusia di bawah 30 tahun. Lalu yang kedua itu dia memang belum pernah melahirkan. Lalu yang ketiga, mungkin orang tersebut memiliki riwayat nyeri haid dalam keluarganya. Mungkin ada yang memang benar-benar sakit, tidak tertahankan sampai mungkin ada yang pingsan ya Mbak. Nah, lalu setelah itu faktor risikonya karena seorang itu juga perokok. Nah, mungkin makanya dari itu mungkin sebaiknya seorang wanita, seorang remaja itu untuk rokok mungkin bisa dikurangi. Lalu ada juga masa puber mulai sejak usia 11 atau ke bawah, yaitu bisa disebut dengan pubertas dini. Nah, lalu selanjutnya ada mengalami perdarahan berat atau yang tidak normal selama menstruasi. Mungkin pada saat menstruasi kok darah yang dikeluarkan banyak sekali, tidak seperti biasanya. Nah, itu wajib kita harus waspada juga kalau ada gejala seperti itu. Mungkin kita langsung periksakan saja ke dokter ya, Mbak Devi. Ya, Suster. Baik, nah untuk yang terakhir itu faktor risikonya mengalami perdarahan menstruasi yang tidak teratur. Nah, mungkin kalau selama sebulan, 2 bulan terjadi kok saya tidak menstruasi ya, atau ada gejala-gejala lain, segera melakukan pemeriksaan karena takutnya nanti ada risiko yang lebih buruk. Nah, baik. Langsung saja saya lanjutkan.
Ini adalah yang paling penting di dalam edukasi kita pada pagi hari ini ya, Mbak Devi, yaitu pencegahan. Di mana tadi Mbak Devi merasakan sakit, bingung, kenapa kok sakit sekali, nyeri sekali perutnya pada saat haid. Nah, ini kita bisa lakukan pencegahan. Pencegahannya itu yang pertama, bisa dengan olahraga secara teratur untuk mengurangi nyerinya. Jadi mungkin setiap pagi, mungkin olahraga meskipun 30 menit saja, itu sangat mungkin berguna untuk pengurangan nyerinya. Lalu untuk yang kedua itu beristirahat secukupnya. Jadi usahakan kalau memang merasa capek, lelah, silakan istirahat. Soalnya karena kalau dipaksakan mungkin kondisi tubuhnya pada saat kita haid, mungkin nanti akan menambahkan rasa nyeri lagi. Lalu yang ketiga, kita bisa melakukan pencegahan dengan menghindari makanan yang mengandung kafein dan juga garam. Nah, kafein itu mungkin seperti bisa dikurangi minum seperti kopi atau teh. Karena itu kan kafein kan seperti lengket gitu ya. Nah, pada saat nyeri mungkin kita hindari, mungkin lebih baik kita minum air putih yang banyak saja ya, Mbak Devi. Baik, untuk yang keempat itu menghindari merokok dan juga minum alkohol. Nah, itu makanya secara umum sebenarnya jangan sampai seorang perempuan, seorang remaja itu merokok, kecanduan merokok, apalagi minum alkohol karena sangat berbahaya, apalagi untuk sistem reproduksinya ya. Nanti takutnya lebih ganas atau ada yang lebih sakit lagi kan kita tidak tahu ya. Nah, lalu nanti selanjutnya ada pencegahan yang kelima, itu kita dapat memijat punggung bawah dan juga perut. Tapi untuk pemijatan ini jangan terlalu keras ya Mbak, mungkin jangan terlalu ditekan juga, mungkin pelan-pelan saja. Jadi itu jika saat nyeri bisa kita lakukan pemijatan secara halus. Jadi jangan terlalu ini ya, jangan terlalu ditekan, takutnya nanti malah tambah nyeri. Seperti itu Mbak Devi, bisa dipahami? Bisa, suster. Baik, bagus kalau seperti itu. Nah, mungkin ini materinya sudah habis ya, karena memang sebenarnya untuk ini kita lebih mengenalkan pencegahannya supaya yang Mbak Devi rasakan dan Mbak Devi dapat melakukan pencegahannya itu secara mandiri tadi. Nah, yang ada yang di sini mungkin bisa dipraktekkan nanti sendiri di rumah. Siapa tahu bermanfaat ya, Mbak Devi. Ya, suster. Terima kasih. Baik, nah ini saya juga ada sumber. Saya kebetulan mengambil semua materi edukasi tadi itu melalui buku. Nah, bukunya ini di sini ya, Mbak Devi sudah saya berikan sumber. Nanti mungkin akan saya berikan soft file-nya juga kepada Mbak Devi kalau untuk pegangan atau juga siapa tahu untuk membagikan ke teman-temannya. Nah, baik. Baik, suster. Sudah selesai ya. Dan selanjutnya, selanjutnya kita akan masuk ke evaluasi. Nanti saya akan melakukan evaluasi sedikit dengan Mbak Devi, apakah sudah memahami pemberian edukasi yang saya berikan tadi. Nah, kalau begitu saya mulai. Mungkin saya akan bertanya mulai dari tadi saya sudah menjelaskan pengertian dari dysmenorrhea ya, Mbak. Nah, apakah Mbak Devi sudah memahami dan coba dijelaskan ulang apa pengertian dari gangguan dysmenorrhea tadi? Gangguan dysmenorrhea itu adalah tadi yang saya pahami itu nyeri haid yang berlebihan sehingga nyeri tersebut mengganggu aktivitas sehari-hari kita. Begitu, suster. Iya, baik. Benar sekali ya, Mbak Devi. Itu mengganggu, tapi gangguan dysmenorrhea ini kalau pada Mbak Devi, karena cuma sakit pada saat haid, itu masih normal ya, memang wajar dialami oleh seorang remaja. Baik, sudah benar ya Mbak Devi untuk pengertiannya. Lalu selanjutnya, silahkan Mbak Devi menyebutkan 3 saja gejala gangguan dysmenorrhea.
Tadi ada kram atau nyeri di perut bagian bawah, terus lalu ada nyeri haid yang munculnya tuh 1 sampai 2 hari sebelum menstruasi atau bisa juga di awal-awal menstruasi. Lalu yang terakhir yang saya ingat itu adanya rasa sakitnya tuh terasa instan atau konstan. Seperti itu, Suster. Iya, benar. Tepat sekali ya, Mbak Devi. Benar sekali. Nah, baik. Selanjutnya, untuk evaluasi selanjutnya, saya minta Mbak Devi untuk menyebutkan 4 saja dari 7 faktor risiko gangguan dysmenorrhea yang tadi sudah saya jelaskan. Yang tadi saya ingat tuh faktor resikonya itu bisa berusia di bawah 30 tahun, Hmm, terus dia perokok, ya. lalu ada belum pernah melahirkan, terus satunya lagi itu yang saya ingat tuh adanya riwayat nyeri haid di dalam keluarga, riwayat seperti itu, Oh Suster. iya. Baik, benar sekali ya, dan juga sudah pas dapat Mbak Devi dapat menyebutkan 4 faktor risikonya. Dan selanjutnya saya ingin coba bertanya lagi. Coba Mbak Devi sebutkan 5 pencegahan pada gangguan dysmenorrhea yang tadi sudah saya jelaskan. Tadi itu ada olahraga yang teratur untuk mengurangi nyeri, terus istirahat yang cukup, terus menghindari makanan yang mengandung kafein, contohnya itu seperti ada kopi, teh, terus hindari juga yang makanan bergaram, lalu hindari rokok atau minum alkohol, seperti itu, Suster. Baik, betul ya Mbak Devi, ternyata sudah memahami, sudah mengetahui tadi yang sudah saya jelaskan. Baik, Mbak Devi, untuk edukasinya dan evaluasinya sudah selesai. Sebelumnya saya berterima kasih untuk kesediaan Mbak Devi untuk mengikuti edukasi ini dengan baik dan juga dengan kooperatif sekali ya. Dan semoga juga ini yang sudah saya berikan terutama untuk pencegahannya bisa Mbak Devi terapkan mandiri di rumah. Kalau misalnya memang merasa sedang sakit, nyeri, Mbak Devi bisa menerapkannya untuk antisipasi pengurangan rasa nyeri ya. Baik, Suster. Baik, Mbak Devi, sebelum kita akhiri pertemuan ini, mungkin apakah ada yang ingin ditanyakan dulu? Dari saya belum, karena sejauh ini saya sudah paham betul tentang dysmenorrhea tersebut, Suster. Baik, syukur ya Mbak kalau seperti itu. Terima kasih. Baik, mungkin untuk kontrak waktu selanjutnya nanti kita akan bertemu di bulan depan ya Mbak. Mungkin sekitar tanggal 8 Agustus. Kita akan ketemu lagi. Saya akan mungkin bertanya-tanya lagi, mengklarifikasi bagaimana dengan edukasi kita pada hari ini, apakah sudah diterapkan dan bagaimana rasanya, apakah Mbak Devi dapat melakukannya dengan mandiri, apakah rasa nyerinya sudah dapat teratasi sendiri. Kita akan bertemu lagi bulan depan ya. Baik, Suster. Baik, Terima kasih, Suster. terima kasih Mbak Devi atas kerjasamanya. Semoga sehat selalu ya. Amin. Terima kasih, Suster.